Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dapat menjalani ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang masih kuat kita menjalani ibadah puasa. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, yang kita hormati dan muliakan seluruh Ustadz Ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan juga operator kita Ustadz Fahmi yang selalu menemani kegiatan kita, dan juga anak-anak Ustadz yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tausiah. Nah, tausiah yang mendapatkan tema itu tentang amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan arahan, sesuai dengan apa yang Nabi kerjakan selama di bulan Ramadan. Mungkin akan Ustadz sampaikan beberapa. Nah, karena di dalam bulan Ramadan ini sangat banyak ibadah yang bisa kita kerjakan, yang mana ibadah itu akan dilipat gandakan nilai pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kita sangat bersyukur bisa mendapati bulan Ramadan pada tahun ini dan mudah-mudahan pada tahun yang akan mendatang. Di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Nabi bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalaunya sumbernya dari kitab Imam Bukhari dan Muslim, insya Allah hadis yang Nabi sabdakan itu nilai hadisnya sahih. Nah, sahih itu artinya 100% bisa kita perpegangi atau bisa dibenarkan. Nah, karena ada istilah hadis dhaif, ada istilah hadis maudhu. Nah, kalau hadis itu dhaif,
perkataan atau sabda Nabi yang sifatnya nilainya derajatnya dhaif, maka itu masih lemah. Nah, masih lemah kebenarannya, tapi bisa tetap kita ikuti. Kalaunya itu sifatnya hadis itu maudhu, nah nilai hadisnya maka itu dikhawatirkan. Nah, ya mohon maaf, laptop Ustadz mati, saya sambung lewat HP. Kalau itu hadis maudhu, maka itu hadisnya palsu, tidak bisa kita ikuti dan perpegangi. Nah, adapun hadis-hadis yang Ustadz bacakan nantinya berkenaan dengan amalan yang bagus dilaksanakan atau dikerjakan selama bulan Ramadan, ini bersumber dari hadis-hadis sahih insyaallah dan ayat Al-Qur'an. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan dari kitab Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam. Nah, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia yudha'if. Nah, yudha'aful hasanah bi asyri amsalihha. Nah, akan dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Nah, bi asyri amsalihha, 10 kebaikan yang semisal. Artinya kita mengerjakan satu kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ah di'fin. Nah, sampai nilainya bisa 700 kali lipat. Nah, Masya Allah, luar biasa lah. Kemudian kalau Allah Ta'ala, nah, Allah Ta'ala berfirman, illa sauma fa innahu li wa ana ajri bihi. Nah, tapi kata Allah apa? Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Yadu syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nah, kata Allah apa? Aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi nilai pahala puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Lis-shaimi farhatani. Nah, amalan puasa karena apa tadi? Karena amalan puasa itu tersebut adalah untukku. Nah, jadi ketika kita beribadah puasa, maka hendaklah kita berniat karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena makhluk. Nah, jadi Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa. Jadi artinya pahala puasa itu tidak ada batasannya, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah nilai pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kalau puasa itu berbeda dari ibadah lain. Bedanya apa? Kalau ibadah lain itu terlihat, bisa kita lihat dengan kasat mata oleh manusia atau makhluk. Pian misalnya sembahyang, maka orang lain bisa melihat sholat pian. Oh, berarti si A sudah sholat nih, si B sudah sholat. Tapi kalau puasa, itu hanya Allah dan kita yang tahu. Kita bisa mengelak, kita bisa berbohong kepada orang lain. Ketika ditanya, apakah kamu puasa? Ya, saya puasa. Orang lain tidak tahu kebenarannya apakah kita puasa atau tidak. Nah, karena tidak bisa terlihat. Mungkin bisa terlihat lesu karena lapar. Nah, tapi itu tidak menjamin. Bisa saja karena dia sakit. Bisa saja dia karena bangun tidur misalnya. Nah, jadi kita bisa berbohong ketika tidak puasa. Jadi kata Allah, aku sendiri yang akan membalas nilai pahala puasa seseorang tersebut. Nah, jadi pahalanya luar biasa. Kita bersyukur, makanya selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu mendapati puasa berikutnya. Kemudian lisa ini perhatani. Nah, jadi yang berikutnya farhatun inda fitrihi, farhatun inda liqa'i rabbih.
Nah, tadi puasanya yang pertama, kenapa Allah membalasnya sendiri disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah. Nah, kemudian apa? Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Nah, luar biasa ketika kita berbuka, sangat nikmat terasa, sangat nikmat terasa. Kemudian wala khulufu fi atyabu indallahi min rihil misik. Nah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi walaupun mungkin kita rasa sekarang, kalau kita rasakan bau mulut orang berpuasa itu tentu kada enak ya kalaunya di dunia. Namun di akhirat kelak baunya seperti bau minyak wangi kasturi yang luar biasa harumnya. Nah, jadi kita bersyukur bisa mendapati bulan puasa. Jadi kalau secara zahirnya, nah, mungkin bau mulut orang yang berpuasa itu kalau di dunia tidak enak, tapi di sisi Allah di akhirat kelak baunya sangat harum. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrabath. Fa in sabbaka ahadun jahula alaika faltaqul inni shaim. Bukanlah puasa itu sebatas meninggalkan makan dan minum saja. Jadi tidak hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi hakikat puasa adalah meninggalkan perkara yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbual usil padamu, maka katakanlah kepadanya, aku sedang puasa, inni shaim. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ketika ada yang menggibah, ketika ada yang berkata-kata yang tidak baik, ketika ada yang mengajak kepada maksiat. Maka di saat kita berpuasa katakan, mohon maaf saya sedang berpuasa. Makanya anjuran yang paling bagus ketika kita untuk menahan syahwat kita adalah dengan cara memperbanyak puasa. Nah, hadis yang ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar, yang mungkin sudah banyak hafal juga dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga oleh Ustadz J ini bahwa puasa ini utamanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, tentunya orang-orang yang beriman inilah yang tergerak hatinya untuk betul-betul puasa secara benar. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ketika dia melakukan puasanya dengan benar, maka tujuan akhirnya semua perbuatannya tentu dia akan menjauhi semua yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi akan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan." Nah, ini kemarin sudah diutarakan juga oleh Ustazah Munirah, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, jadi barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala karena Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama Lailatul Qadar
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa? Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap akan diampuni dosanya dengan malam 10 hari akhir di bulan Ramadan. Nah, karena di malam-malam terakhir itulah nanti ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana luar biasa nilai pahalanya, dilipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, jadi berkenaan dengan Ramadan ini sangat banyak ibadah yang dapat kita lakukan. Di antara amalan, nah di sini Ustadz akan sebutkan di antaranya ada 10 yang akan Ustadz jelaskan. Yang pertama, bersahur. Ini sudah dijelaskan juga kemarin oleh Ustadz Baihaqi. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena pada santap sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan di kitab Imam Muslim nomor 1095. Nah, jadi ketika kita bersahur, maka di dalam santap sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan. Jadi hendaklah kita tidak meninggalkan sahur. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana ketentuan sahur yang harus yang bagus kita laksanakan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, as-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, fa innallaha azza wa jal wa malaikatahu yusallu 'alal mutasahhirin. Nah, jadi makan sahur adalah merupakan berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun kalian hanya meminum seteguk air. Segelas air aja itu sudah dapat dikatakan sahur. Karena Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Nah, jadi hendaklah kita selalu dalam berpuasa bersahur. Dan sahur yang bagus, yang disunnahkan mengakhirkan waktu sahur. Supaya menjalani ibadah puasa kuat, semangat. Nah, itu. Kemudian Syekh Syed Sadiq rahimahullah mengatakan, sebab keberkahannya adalah karena sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkannya dan membuat ringan menjalankannya. Nah, jadi ketika kita beribadah puasa dengan bersahur, maka puasa kita tentu lebih optimal. Tubuh kita dapat menjalankan ibadah lainnya. Nah, jadi hendaklah kita selalu bersahur. Ini merupakan amalan yang memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad yang bagus kita lakukan ketika berpuasa. Kemudian yang kedua, amalan yang bagus dilaksanakan di bulan Ramadan, dilipat gandakan nilai pahalanya adalah tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang mana erat hubungannya dengan Al-Quran. Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu kenapa Ramadan juga disebut dengan sangat erat hubungannya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, siapa nih yang jawab? Ulun Ustaz. Siapa namanya? Oh, nah ya betul. Karena di bulan Ramadan ini merupakan yang biasa disebut dengan apa biasanya? 17 Ramadan, peringatan apa? Ada yang tahu? Turunnya Al-Quran mungkin Ustaz? Ya, turunnya Al-Quran atau istilah dalam bahasa Arabnya nuzulul Quran. Nah, jadi peringatan nuzulul Quran itu pada bulan Ramadan.
Nah, jadi sangat erat hubungannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Banyak nilai pahala yang Allah janjikan dan Nabi sabdakan. Karena saat itulah Al-Quran diturunkan, karena itu tadarus, membaca sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama saat itu, di mana Nabi juga mengajarkan kepada kita, beliau selalu membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Qurannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, jadi Jibril menemui Nabi Muhammad itu pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan malaikat Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad. Jadi Nabi selalu belajar membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Nah, jadi yang mana ini merupakan anjuran yang sangat bagus kita kerjakan, kita baca, kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga di riwayat yang lain, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, apa ini dalam ayat Al-Quran lah, Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, jadi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana Al-Quran ini merupakan petunjuk dan pembeda dari hak dan yang batil. Ibarat pian nukar elektronik, nah itu pasti ada buku petunjuk penggunaannya. Nah, jadi kayak apa cara menggunakan? Oh, kalau menggunakan seperti ini salah, seperti ini salah, ini yang bujur. Nah, begitu juga Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kembalikan rujukan dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi menentukan ini benar atau salah, nah itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga kesepakatan ulama, nah itu merupakan tuntunan yang diajarkan para pendahulu kita. Sedangkan keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak dijelaskan. Nah, jadi banyak benar penjelasannya di hadis-hadis yang Nabi sampaikan, Nabi sabdakan. Salah satunya man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Nah, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, nah satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nah, falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Nah, kemudian la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, jadi apa? Jadi kalau kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi kita mendapatkan satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Jadi kalau pian membaca satu huruf, nah digandakan lagi nanti jadi 10 kebaikan yang sama. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi tidak menjadi satu kalimat itu dianggap satu huruf, tidak, tapi per huruf yang kita baca itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, bayangkan berapa kita membaca Al-Quran setiap harinya, berapa kebaikan yang kita dapat. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, nah bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran kita, bahkan bisa 1 juz minimal satu harinya. Nah, mungkin ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, nah itu luar biasa nilai pahalanya.
Berikutnya Nabi juga bersabda, man qara'a bimi'atin. Nah, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailah. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Nah, jadi dalam hadis yang lain. Nah, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nah, jadi ketika kita membaca 100 ayat pada suatu malam, maka ditulis bagi kita mendapatkan pahala sepanjang malam. Jadi hadis ini bermakna di bulan Ramadan lebih dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan ulama-ulama terdahulu kita. Maka ketika masuk bulan Ramadan, kita semua harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, yang pertama tadi sahur, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga adalah bersedekah. Nah, bersedekah ini juga merupakan amalan yang disunnahkan, yang bagus kita kerjakan di bulan Ramadan. Nabi telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau dermawannya, bagaimana beliau sangat mencontohkan kepada kita bagaimana pribadi beliau. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, nah Nabi sangat dermawan sebagaimana angin berhembus. Jadi kayak apa angin berhembus? Nah, begitulah kedermawanan Nabi Muhammad. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau, dan Jibril menemui beliau setiap malam Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika itu lebih baik dalam melakukan setiap kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kebaikan Nabi, kedermawanan Nabi, nah itu melebihi seperti angin yang berhembus. Nah, sangat dermawan beliau. Jadi hendaklah kita memperbanyak sedekah. Dan alhamdulillah untuk sedekah ini di mana saja bisa kita lakukan. Nah, dan kita juga di sekolah membuka peluang kalian untuk bersedekah. Nah, jadi tidak hanya di sekolah, mungkin di sekitar kalian. Nah, jadi hendaklah kita memperbanyak sedekah khususnya di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaim kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaim syai'a." Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Orang yang berpuasa itu pahalanya sangat besar. Ketika kita membukakan orang yang berpuasa tadi, maka kita mendapatkan pahala yang sama tanpa berkurang. Nah, jadi luar biasa nilai pahala yang kita dapatkan. Orang puasa dapat pahala, kita puasa dapat pahala. Ditambah lagi kita membukakan orang yang sedang berpuasa, maka pahala kita makin berlipat ganda. Nah, jadi itu salah satu ibadah juga yang kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kelima, memperbanyak doa. Nah, dalam 5 ayat puasa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 terdapat perintah untuk berdoa, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, sebagaimana
sebagai bimbingan bagi kita untuk banyak berdoa. Nah, apa kata Allah? Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ija da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Jadi Allah itu selalu mengawasi kita, selalu melihat kita, selalu ada di dalam sekitar kita, selalu memantau kita. Nah, jadi Allah sangat dekat. Aku mengabulkan doa hamba apabila ia berdoa kepadaku. Jadi ketika kita berdoa, nah Allah akan selalu mengabulkan. Namun cara mengabulkannya Allah bukan hanya sebatas pikiran kita minta A, Allah kabulkan A. Tidak seperti itu. Nah, tapi ketika kita meminta A, Allah bisa mengetikkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Bahkan yang kita tidak ketahui kebaikannya. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah ayat 186. Nah, jadi ini di bulan Ramadan ini adalah satu momentum kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillah utaqa'a minan nar fi kulli yaumin wa lailah. Walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap malam dan siangnya ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi ada waktu-waktu mustajab, waktu-waktu di mana dikabulkannya doa di setiap malam dan siang di bulan Ramadan. Nah, hendaklah kita memperbanyak doa selama bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Yang pertama as-saimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlum. Nah, jadi ada 3 macam ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan tertolak, kata Nabi. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, jadi ini momentum kita untuk selalu berdoa kepada Allah, karena termasuk doanya orang mustajab atau dikabulkannya doa. Yang kedua, pemimpin. Yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 598. Nah, ini disahihkan oleh Imam Baihaqi. Nah, jadi ada 3 macam yang doanya terkabul atau mustajab. Orang yang berpuasa, kemudian pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Jadi kita kalau hanya menzalimi orang, ketika orang yang terzalimi itu mendoakan kita, maka kita sangat mengkhawatirkan doanya akan terkabul, karena itu dijanjikan oleh Allah. Nah, disabdakan oleh Nabi. Jadi jangan sampai kita zalim terhadap orang lain. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa. Ini dari Amr bin Maimun radhiyallahu an. Nah, para sahabat Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Nah, ini terjemah dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 7916. Nah, jadi para sahabat Nabi Muhammad itu mereka orang yang paling bersegera dalam berbuka puasanya dan paling akhir dalam sahurnya. Maka hendaklah kita mencontoh para sahabat Nabi Muhammad. Jadi menyegerakan berbuka puasa ini kemarin sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Abdillah Maulid. Bagaimana sunnah-sunnahnya ketika berbuka. Kemudian yang ketujuh, i'tikaf. Nah,
i'tikaf di asyrul awakhir. Nah, i'tikaf di masjid di 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Jadi setelah sepeninggal Nabi, istri-istri Nabi Muhammad juga beriktikaf di masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026. Nah, jadi tujuan i'tikaf apa? Nah, tujuan i'tikaf sebagaimana yang terdapat dalam kitab Asyamu fil Islam halaman 459, yaitu orang yang beriktikaf menyerahkan dirinya, rohnya, hatinya dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah. Jadi betul-betul kita menyerahkan diri kita, hati kita, jasad kita secara total kepada Allah demi mencari ridha Allah, menggapai kebahagiaan di surga Allah, kemudian terangkatnya derajat di sisi Allah, dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seseorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita menyerahkan sepenuhnya totalitas kita kepada Allah. Nah, jadi i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan khususnya ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang berikutnya qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, kemudian dan sholat malam lainnya seperti tahajud, witir. Nah, sholat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hendaklah kita memperbanyak ibadah di malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, witir, dan tahajud khususnya. Nah, kemarin di beberapa malam sudah di-share, dikirimkan, bahkan Ustazah Munirah juga sudah membuat video YouTube yang bisa kita dengarkan bagaimana fadilah malam-malam dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang ke-9, umrah. Nah, umrah ini bagi yang bisa, yang mampu, nah punya uang lebih, maka umrah ini termasuk ibadah yang sangat bagus kita laksanakan di bulan Ramadan. Ibadah umrah ketika bulan Ramadan adalah nilainya sebanding pahalanya seperti haji. Nah, seperti haji bersama Rasulullah SAW. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah berkata kepada seorang wanita Ansar bernama Ummu Sinan. Nah, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah ketika Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1863 dan juga terdapat dalam Muslim nomor 1256. Nah, jadi luar biasa nilai pahalanya ketika kita berumrah sama nilai pahalanya dengan kita berhaji, bahkan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah luar biasa. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa mengerjakan ini. Dan yang terakhir, yang ke-10, nah, adalah menjauhi perbuatan yang dapat merusak puasa. Nah, kemarin bagi kelas 7 sudah Ustadz jelaskan. Maka jangan sampai
puasa kita nilai pahalanya hilang atau hangus atau sia-sia karena perbuatan yang menyebabkan pahala rendah, gibah, menggosip, menggunjing. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak baik, membicarakan keburukan orang lain yang dapat menyebabkan pahala puasa kita hilang. Adu domba atau namimah. Nah, jadi si A lawan si B dikata-katai, oh si A itu memadahkan ikam semalam ini, lawan si B gitu pulang, oh si A itunya mano hakim apa memadahkan ikam kayak ini menyambati, lalu bakalahi. Nah, gara-gara omongan kita, maka itu termasuk perbuatan namimah, perbuatan yang tercela, yang tidak baik, menyebabkan orang lain menjadi cekcok atau berkelahi gara-gara kita. Nah, ini termasuk yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian menuruti menuruti nafsu syahwat kita, melihat hal-hal yang macam-macam. Nah, melakukan perbuatan yang macam-macam karena kau menahan hawa nafsunya, maka bisa menyebabkan pahala puasanya hilang. Bahkan kalau perbuatannya ada yang menyebabkan bisa menjadikan batalnya puasa. Nah, kemarin sudah dijelaskan apa aja pembatal puasa. Kemudian berjudi. Nah, termasuk juga perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Berbagai perbuatan fasik lainnya. Nah, perbuatan ini tentunya kita jauhi agar puasa kita tidak sia-sia. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda apa? Kata Nabi, imin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Nah, hanya lapar dan haus. Nah, sedangkan pahala puasanya hilang. Nah, jadi banyak orang-orang yang seperti itu, puasanya hangus, nilai pahalanya yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nah, hadis riwayat Ahmad nomor 9685. Kemudian di Ibnu Majah juga ada. Nah, ini merupakan perbuatan-perbuatan atau amaliyah yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, masih ingat apa aja tadi? Ada 10 diantaranya yang Ustadz sebutkan. Yang pertama apa? Masih ingat? Diingat lagi nih. Bersahur. Pertama sahur. Yang kedua Membaca Al-Quran. membaca Al-Quran. Yang ketiga Bersedekah. bersedekah. Yang keempat Membukakan orang berpuasa. ya membukakan orang yang berpuasa. Yang kelima Memperbanyak doa. memperbanyak doa. Yang keenam Menyegerakan berbuka puasa. menyegerakan berbuka puasa. Yang ketujuh Beriktikaf di 10 akhir Ramadan. beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedelapan Qiyam Ramadan. qiyam Ramadan, salat tarawih, witir, tahajud dan lainnya. Yang kesembilan Umroh bagi yang mampu. ya umrah. Yang ke-10 Menjauhi perbuatan menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Nah, insya Allah kalau kita melaksanakan amaliyah ini, maka puasa kita, Ramadan kita penuh makna, akan menjadikan perubahan, dan kita akan mendapati nanti Idul Fitri dalam keadaan fitrah, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan juga dalam keadaan fitrah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan amaliyah yang Nabi anjurkan, yang Nabi sabdakan, yang Nabi ajarkan, agar ibadah kita Ramadan kita pada tahun ini betul-betul kita mendapatkan nilai yang maksimal, nilai pahalanya, dan kita
nanti mengakhirinya dalam keadaan fitrah ketika mendapati hari raya Idul Fitri. Bukan cuma berbaju hanyar, bukan cuma pakaian-pakaian yang baru, tapi juga ibadah kita, rutinitas kita, sifat perbuatan kita berubah. Nah, berubah menjadi lebih baik. Nah, mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Ustadz khususnya juga dapat melaksanakan amaliyah-amaliyah ini dan ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustaz akhiri, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.